Hai Andika, guys di sini. Perkenalkan, inilah Asus VivoBook 14 Pro OLED. Apaan sih kok semua tech reviewer intronya hampir sama semua, kayak template banget. Halo guys, balik lagi. Hai guys, gini-gini. Aduh, kayak nggak bisa bikin yang lain gitu biar nggak bosen. Lah, terus Pengennya gimana biar gak bosen? Ya bikin kayak apa gitu, atau kayak sobat HP, dia kan sekarang pakai sketsa, jadinya bisa lebih menarik gitu. Oke kalau gitu. Aduh, apa sih Chandra ini kok marah-marah jam segini? Hah, kenapa kamu marah-marah? Ini loh mas, saya udah syuting lama-lama, audionya malah korup. Kok bisa korup? Emang recordnya pakai laptop apa? Ini saya pakai laptop yang sehari-hari saya pakai. Ya elah Chan, ya udahlah pakai laptop baru aja. Ini Asus VivoBook Pro 14 OLED. Emang laptopnya ini kuat, saya pakai buat ngedit, main game, nulis, pokoknya kegiatan sehari-hari yang saya pakai bisa. Wah, ya bisa dong. Ini spesifikasinya aja udah pakai Intel Core i7 11370H GTX 1650. Desainnya ini anak muda banget, stylish dan ringan. Enak buat dibawa kemana-mana, baterainya juga bisa tahan sampai 9 jam. Terus juga ada fitur AI noise cancelling, jadi mau dibawa kerja, keluar juga udah enak banget. Asus VivoBook Pro 14 OLED, laptopnya para konten kreator. Nah, gini nih, pakai sketsa, jadinya kan lebih menarik. Cuman kelihatannya hard sell banget. Kalau misalnya hard sell banget, kenapa nggak bikin iklan aja sekalian? Nanggung banget gitu. Salah lagi. Hai, nama saya Andika Setiabudi, saya dari channel Dika ID. Saya adalah seorang konten kreator. Dan sebagai konten kreator, tentu aja tuntutan terbesarnya adalah membuat konten yang menarik. Kita perlu ide, tapi kita juga perlu eksekusi yang baik. Asus VivoBook Pro 14 OLED K3400 menjadi jawaban untuk mengeksekusi semua ide-ide saya. Tapi kan konten itu iklan. Iklan itu konten. Ya udahlah, kalau masih salah aja, ganti konsep lagi. Ya, silakan masuk. Oke, jadi perkenalkan nama, umur, hobi, dan lain-lainnya. Oke. Nama saya Stephen Chandra, umur 21 tahun. Kesibukan buat sekarang ini saya kerja di salah satu channel YouTube. Oh, jadi di channel YouTube ya? Iya. Keren-keren. Kerjanya di kantor apa di rumah? Kerjanya di kantor sih, soalnya tempat tinggalnya juga nyatu sama kantor. Oh, jadi kantor sekalian rumah. Iya, benar. Oh iya, tadi siapa namanya? Sandra. Chandra. Sandra, kayak nama cewek. Waduh. Tadi kan kerjanya di YouTube ya, berarti kan digital. Digital itu kan pasti butuh PC atau laptop. Biasanya pakai PC atau laptop? Pakai dua-duanya sih, cuman lebih sering pakai laptop buat sekarang. Nah, laptop itu kan yang saya tahu ada banyak ya. Ada laptop gaming, produktivitas, terus juga bisnis. Biasanya suka pakai laptop yang kayak gimana? Sebenarnya saya pengennya tuh laptop yang performanya gaming, tapi dia juga tipis kayak laptop produktivitas. Oh, oke. Jadi performanya kenceng tapi tipis gitu. Iya, bener. Biar enak bisa dibawa kemana-mana. Emang di channel itu job desk-nya sebagai apa? Sebenarnya job desk-nya sebagai scriptwriter dan jadi host. Cuman utamanya scriptwriter sih. Nah, kalau scriptwriter kan cuma ngetik-ngetik doang ya. Emang butuh laptop yang sekenceng itu? Ya nggak ngetik-ngetik juga. Misalnya kalau misalnya lagi kosong atau udah beres kerja, kadang saya pakai buat main game atau belajar-belajar ngedit. Jadi butuh laptop yang bisa ngerjain hal-hal berat kayak ngerender juga. Wah, kebetulan ini ada laptop baru dari Asus. Tahu gak namanya apa? Asus VivoBook. Ya, ini adalah Asus VivoBook 14 Pro OLED. Desainnya ini stylish, anak muda banget, terus ringan juga. Dia juga udah pakai Intel Core i7 11370H. H ya, bukan U. H untuk high performance. Karena dia Intel generasi ke-11, jadi dia punya IGP Intel RX Xe Graphics. Tapi dia juga punya dedicated graphic card dengan Nvidia GTX 1650, RAM-nya 8GB dual channel. Jadi, laptop ini udah cocok buat keperluan sehari-hari yang kamu bilang tadi. Jadi saya boleh cobain laptop ini. Bebas, pakai aja semaunya. Mas boleh minta passwordnya nggak? Password? Gak usah pakai password laptop ini. Coba tangannya sini. Pinter sekali. Nah, ya pakai fingerprint ya. Nah, kamu kan udah nyobain ya laptop ini ya. Sekarang coba ceritain pengalamanmu pakai laptop ini gimana? Tadi pertama-tama saya pakai buat main dulu sih, buat lihat performanya. Terus gimana performanya waktu kamu coba main game? Karena kan dia pakai H ya, prosesor seri H. Bagus-bagus aja sih, dia lancar. Padahal saya coba pakai mainnya di resolusi 2K. Dan saya baru tahu ini laptopnya itu resolusinya 2K+. Terus warnanya bagus banget lagi. Iya, karena layarnya ini resolusinya udah 2,8K, panelnya OLED, terus laptopnya ini udah patent validated dan 100% DCI P3. Kamu ngerti nggak maksudnya patent validated dan 100% DCI P3?
Kurang ngerti sih, saya taunya kalau ada tanda-tanda begitu berarti layarnya bagus. Jadi Pantone tuh terkenal di kalangan desainer internasional yang kerjaannya berhubungan sama warna atau color palette. Nah, Pantone ini punya yang namanya Pantone Matching System yang punya standar warna buat mastiin warna yang konsisten. Jadi, Pantes suaranya bagus banget, apalagi pas saya tadi pakai nonton. Terus dia tuh ngapain kenceng banget. Ini laptopnya udah pakai SSD ya, Mas? oh iya dong, dia udah pakai SSD M.2 NVMe Gen 3 dengan kapasitasnya itu 512 GB. Jadi kamu tekan tombol power aja, dia langsung nyala. Nah, tadi kan kamu bilang kalau kamu adalah seorang scriptwriter di channel YouTube ya. Terus selama kamu pakai laptop ini ada keluhan nggak? Sebenarnya sih nggak ada keluhan apa-apa. Cuman kan pas saya ngecek-ngecek si speknya, saya lihat tuh RAM-nya masih 8 GB ya. Menurut saya sayang aja ya 2022 RAM-nya masih 8 GB. Emang 8 GB-nya ini kerasa lemot? Enggak sih, cuman menurut saya kalau misalnya RAM-nya bisa 16 GB, dia bakal lebih optimal lagi. By the way, ini RAM-nya itu bisa di-upgrade nggak ya? Sayangnya nggak bisa sih. Jadi RAM-nya ini 8 GB dual channel on board. Sayangnya memang di situ. Jadi untuk RAM-nya nggak bisa di-upgrade. Jadi coba ceritain gimana pengalamanmu pakai laptop ini. Oke. Kelebihannya kalau menurut saya laptop ini lumayan memenuhi keinginan saya dan orang lain juga kayaknya. Karena kan tadi saya bilang saya pengen laptop yang tipis kayak laptop produktivitas tapi kuat juga kayak laptop gaming. Nah, laptop ini tuh kayak yang saya pengen tadi. Dipakai kerjaan apa aja bisa. Port-portnya juga lengkap. Port USB ada, HDMI ada, Type-C ada, bahkan micro SD card reader juga ada. Cuman menurut saya bakal lebih bagus lagi kalau port micro SD card reader ini portnya diganti sama SD card reader. Ya kalau misalnya buat orang-orang yang fotografi atau videografi kan mereka kebanyakan masih pakai SD card. Terus yang saya suka lagi tuh pas saya buka layarnya langsung kelihatan kalau ini tuh laptop layarnya bagus banget. Terus di atas layarnya ini kayak ada slider gitu buat nutup kamera. Privasinya jadi terjaga. Kalau buat kekurangannya paling itu sih yang kayak tadi saya bilang RAM-nya ini masih 8 GB. Ini ada nggak sih yang RAM-nya 16 GB gitu? Sebenarnya ada. Jadi untuk RAM dia punya 2 SKU. Ada yang 8 GB, ada yang 16 GB. Emang harganya berapa? Yang RAM-nya 8 GB itu 16.299.000, yang 16 GB 16.799.000. Lah, beda 500.000 doang dong, Mas. Kalau gitu saya mending beli yang 16 GB, lebih worth it. Ya tergantung budget aja sih. Karena kamu Cina, ya apalah artinya 500.000 buat orang Cina. Kan orang Cina itu kaya-kaya. Cuman kan ada beberapa warga lokal, beberapa orang itu 500.000 berat. Ya tergantung budget aja. Jadi karena konsep video kita ini pura-pura interview ya, coba mungkin kamu bisa menghadap kamera dan bilang sesuatu gitu ke penonton. Kalau misalnya beli laptop, lihat dulu reviewnya. Lihat dulu testimoni orang-orang. Jangan buru-buru. Nanti kalau misalnya buru-buru, yang datangnya nggak sesuai kan kita kecewa juga. Terus menurut gue mending kalian ngeluarin budget lebih gede dikit buat dapat barang yang lebih bagus daripada kita budgetnya pas-pasan, barang yang datang juga pas-pasan. Kan sayang banget kalau gitu. Soalnya ini kan produk elektronik. Kita bakal pakai terus sampai 3 atau 5 tahun ke depan. Oke, paling sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian ada saran, boleh tulis di kolom komentar. Gua Chan dan gue bakal tutup video ini. Bye-bye.